Gue mau jujur sebelum mulai. Episode ini tuh bikin gue agak nggak nyaman. Kenapa? Karena topiknya berat? Atau karena lo ngerasa kesindir? Dua-duanya, karena toxic positivity itu dulu gue lakuin ke diri gue sendiri. Menarik. Gue justru kebalikannya. Gue sering kesel sama orang yang terlalu positif. Makanya pas kita sepakat bahas toxic positivity versus reality, gue langsung kepikiran buku Broken Strings-nya Aureli. Gue bacanya sambil emosi naik turun sih. Ada momen pengen bilang, kok bisa sih sejauh itu? Dan di saat yang sama, ada suara kecil yang bilang, anjir, ini tuh sering kejadian. Oke, sebelum makin dalam, welcome to podcast pada umumnya. Podcast yang nggak selalu nyaman. Tapi semoga jujur. Gue mau nanya langsung. Menurut lo, toxic positivity itu niat baik atau bentuk denial? Menurut gue, denial yang dibungkus niat baik. Nah, gue dulu nganggapnya niat baik doang. Contohnya? Gue tipe yang kalau disakitin orang, gue langsung bilang ke diri gue sendiri, ya udah, nggak apa-apa, mungkin gue aja yang lebay. Nah itu, menurut gue itu udah bentuk kekerasan ke diri sendiri. Tapi waktu itu gue ngerasa dewasa. Dewasa versi siapa? Versi lo atau versi orang yang bikin lo tahan sakit? Oke, itu nusuk. Gue pengen masuk ke stoikisme ya. Menurut gue banyak orang salah kaprah. Iya, banyak yang mikir stoikisme itu ya udah terima aja. Padahal intinya bukan nerima semuanya, tapi milih apa yang layak lo urusin. Kayak di kasus Aureli, dia nggak bisa kontrol Bobby berubah. Tapi dia lama banget nyoba, karena ada harapan. Dan karena ada tekanan. Nah, ini penting. Toxic positivity sering bikin korban ngerasa, kalau gue kuat, ini pasti kelar. Padahal realitanya, kekuatan nggak selalu menyelamatkan. Lo bilang tadi toxic positivity itu dulu lo lakuin ke diri lo sendiri. Gimana ceritanya? Gue pernah ada di hubungan yang, nggak abusif secara fisik, tapi emosionalnya berat. Dalam artian, Semua reaksi gue dianggap drama. Gue sedih, katanya lebay. Gue marah, katanya nggak dewasa. dan respon lo, Gue bilang ke diri gue, ya udah, gue aja yang harus lebih positif. itu capek nggak? Capek banget. Tapi gue bangga sama diri gue waktu itu. Aneh kan? Nggak aneh, karena budaya kita sering muji orang yang tahan sakit. Kalau lo sendiri gimana, Mo? Pernah ada di posisi sebaliknya? Pernah, gue jadi orang yang nyuruh orang lain sabar. Serius? Iya, ada temen gue curhat soal hubungannya dan gue bilang, mungkin dia cuma capek, lo harus ngerti. Dan sekarang? Sekarang gue nyesel, karena gue sadar gue lebih peduli kedamaian gue daripada rasa sakit dia. Itu jujur sih. Gue nggak mau ribet, jadi gue lempar solusi cepat. Tapi gue mau debat sedikit. Kadang bertahan itu emang perlu gak sih? Perlu kalau ada harapan yang realistis. Nah, itu subjektif. Nggak juga. Kalau orangnya berulang kali nyakitin dan nggak ada tanggung jawab, itu bukan harapan, itu ilusi. Tapi gimana kalau orangnya minta maaf? Minta maaf tanpa perubahan, itu manipulasi. Ah, oke, gue setuju, tapi susah nerimanya. Yang bikin broken strings berat tuh, Aureli nulis tanpa nyari simpati. Iya, dia nggak bilang, lihat gue kuat. Dia bilang, gue takut, gue hancur. Dan itu justru bikin gue percaya. Stoikisme di sini relevan. Realita nggak harus manis biar valid. Gue mau lempar satu pertanyaan jujur. Apa? Menurut lo, kenapa orang lebih gampang nyuruh positif daripada dengerin? Karena dengerin itu capek. Lo harus hadir. Sedangkan nyuruh positif, cepet. Dan bikin kita ngerasa jadi orang baik. Setelah baca buku ini dan ngobrol hari ini, gue sadar satu hal. Apa? Kuat itu bukan tahan terus, tapi berani ngaku, gue nggak sanggup. Dan stoikisme majarin, lo nggak gagal karena berhenti berharap. Lo gagal kalau maksa diri lo hancur demi sesuatu yang nggak bisa lo kendalikan. Lo nggak bisa maksa orang mencintai lo dengan sehat. Tapi lo bisa milih buat nyelamatin diri lo sendiri. Gue Bimo. Gue, Abigail. Dan ini podcast pada umumnya. Podcast yang nggak selalu nyaman, Tapi semoga jujur.